Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Ikhwanu fillah, tak henti-hentinya lisan ini bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan memuji Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat alhamdulillahirabbil alamin, dan berselawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan selalu mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ikhwanu fillah, di Arab Saudi ada namanya etnis Badui, yaitu tinggal di padang pasir. Etnis ini sangat mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun tidak pernah berjumpa dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi dia membenarkan kenabiannya dan membenarkan segala sabdanya. Maka satu hari orang Badu ini tawaf di Ka'bah dan dia berzikir dengan kalimat zikir ya Karim. Setiap tawafnya dengan kalimat zikirnya ya Karim, ya Karim. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengikutinya dari belakang. Dan dia juga berzikir seperti itu, meniru zikir daripada orang Badu ini. Dan orang Badu ini seakan-akan terganggu, seakan-akan diolok-olok oleh orang di belakangnya. Akhirnya orang Badu ini menghentikan tawafnya dan berbalik ke belakang. Dan ketika itu dia memandang manusia yang sangat tampan dan dia mengatakan, andaikan bukan karena ketampananmu, saya sudah melaporkan kepada kekasihku, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada orang Badu ini, apakah kamu pernah berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apakah kamu tahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kata orang Badu ini, saya belum berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan selanjutnya Nabi kita Nabi Muhammad SAW bertanya kepada orang Badu ini, bagaimana kamu mempercayainya? Ya orang yang tampan, saya membenarkan kenabiannya walaupun saya tidak pernah melihatnya, dan saya membenarkan segala sabdanya walaupun saya tidak berjumpa dengannya. Maka apa kata Rasulullah SAW kepada orang Badu ini? Sesungguhnya akulah Muhammad, akulah nabimu di dunia ini dan menolongmu nanti di akhirat. Maka orang Badu ini tercengang dan langsung dia sujud ingin mencium kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat kakinya dan menghindar dan menyuruh orang Badu ini bangun. Saya dihadirkan di muka bumi ini bukan untuk karena takabur, tapi saya hanya menyampaikan kebenaran agar umatku selamat dunia dan akhirat. Maka orang Badu ini sangat gembira sekali. Dan ketika itu turun malaikat Jibril mengatakan kepada Rasulullah SAW, hai ya Muhammad, katakan kepada orang Badu ini, Tuhanmu alaihissalam Allah subhanahu wa ta'ala berpesan kepadamu bahwa katakan kepada orang Badu ini bahwa nanti akan dihisap nanti di padang mahsyar. Jangan terlalu terpesona di dunia ini. Karena apa? Segala amalan-amalannya, walaupun sekecil apapun, sebesar apapun, akan nanti dihisap nanti di padang mahsyar. Maka Rasulullah SAW menyampaikan kepada orang Badu ini bahwa beginilah, malaikat Jibril mengatakan kepada saya, Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa akan dihisap segala apa yang kamu lakukan di muka bumi ini, akan diperhitungkan nanti di padang mahsyar. Maka orang Badu ini mengatakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah SAW, jika Allah Subhanahu wa taala memperhitungkanku dengan dosa-dosaku, maka saya juga memperhitungkan betapa besar maghfirahnya. Jika Allah memperhitungkan nanti maksiatku, maka saya juga akan memperhitungkan betapa besar pengampunannya nanti di akhirat kelak. Jika Allah memperhitungkan kekiranku, maka saya juga akan memperhitungkan Allah, yaitu kedermawanannya. Maka Rasulullah SAW menangis terus-menerus sampai jenggotnya terbasah. Maka malaikat Jibril datang kedua kalinya
mengatakan kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, berhentilah menangis karena sesungguhnya Allah telah mengampuni dosa-dosanya orang Badu ini. Allah telah memberikannya pengampunan daripada segala maksiat yang dia lakukan, dan Allah akan menempatkannya bersamamu di surga nanti." Maka inilah kisah yang singkat ini. Ada pelajaran yang kita bisa ambil, ada pelajaran yang bisa kita petik daripada kisah orang Badu ini, bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW orangnya sangat tawadu. Dia tidak ingin dipuja-puja oleh manusia, dia tidak ingin dibangga-banggakan oleh manusia. Tidak ada sifat kesombongan di dalam sifat Rasulullah SAW. Dan sepatutnya lah kita sebagai umatnya mencontohi akhlak daripada Rasulullah SAW yang ada sifat kesombongan di dalam diri kita. Yang kedua adalah, sebesar apapun maksiat yang kita lakukan, sebanyak apapun dosa yang kita pernah lakukan, maka sesungguhnya besarnya pengampunan Allah Subhanahu wa taala, luasnya maghfirah Allah Subhanahu wa taala itu lebih luas daripada dosa yang kita lakukan. Makanya jangan berputus asa untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Hanya dengan ilmu kita bisa bahagia di dunia, bertetangga di surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.